Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis public space Taman Balai Kota dan Mall Senayan City. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kami dengan anggota. Saya Aisyah Yasfa. Saya Haifa Silmi Nabila. Saya Husna Ratu Syahidah. Saya Kalisa Naila Aryani. Saya Michelle Angela. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu materi apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Jadi pertama, kita akan membahas tentang ruang publik, tentang pengertian beserta contohnya. Lalu kedua ada faktor manusia tentang dalam desain ruang publik. Lalu yang ketiga ada health, safety, and welfare yang perlu diperhatikan di ruang publik. Lalu yang keempat ada manusia dan hubungan lingkungan ekstern dan intern. Oke, yang pertama adalah ruang publik. Sebelumnya, ruang publik adalah tempat di mana komunitas dapat berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dan berbagi cerita tentang masalah kelompok dan pribadi. Ruang publik dapat berupa ruang maya, virtual space, seperti grup media sosial, taman sekolah, dan gedung terbuka atau ruang nyata, atau real space. Jadi, ruang publik ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung aktivitas individu dan kelompok, serta memfasilitasi interaksi sosial dan pertukaran informasi. Contohnya seperti taman kota, taman rekreasi, jalan plaza, dan lapangan olahraga. Selanjutnya adalah faktor manusia dalam mendesain ruang publik. Ukuran tubuh, posisi, beraktivitas, dan perilaku manusia. Jadi, desain yang baik memiliki beberapa faktor. Pertama, memperhatikan akan posisi ukuran tubuh. Lalu kedua, kita memperhatikan posisi manusia beraktivitas. Lalu memperhatikan juga perilaku manusia sehari-hari. Contohnya adalah di gambar yang ada di contoh, seperti mendesain bangku yang sesuai untuk pengunjung taman kota. Faktor-faktor ini pun dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, fungsional, dan responsif terhadap ruangan publik. Selanjutnya yaitu aspek fisiologis dan psikologis. Aspek fisiologis dan psikologis manusia memainkan peran penting dalam desain ruang publik. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi antropometri, kerapatan spasial, ergonomi, persepsi, emosi, kognisi, dan perilaku terhadap lingkungan. Juga aspek psikologis seperti persepsi ruang, privasi, dan respons terhadap lingkungan juga berperan dalam menciptakan lingkungan ruang publik yang mendukung kesejahteraan dan interaksi manusia. Contohnya seperti pemilihan jenis dan warna lampu dapat mempengaruhi minat pengunjung untuk membeli barang. Selanjutnya ada kenyamanan visual, pencahayaan, penghawaan, dan akustik. Pencahayaan yang baik dapat mempengaruhi kenyamanan visual dan membantu pengunjung dalam melakukan aktivitas seperti membaca. Penghawaan yang baik juga dapat menciptakan kondisi udara yang sehat dan nyaman bagi pengunjung. Lalu, akustik yang baik dapat mengurangi kebisingan dan meningkatkan kenyamanan pendengaran. Selain itu, kenyamanan termal juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi suhu yang nyaman bagi pengunjung dan menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan mendukung berbagai aktivitas pengunjung. Yang ketiga ada health, safety, and welfare yang perlu diperhatikan di ruang publik. Yang pertama ada health. Kebersihan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi pengunjung. Mall Senayan City harus memastikan bahwa area publik termasuk toilet, koridor, dan tempat makan selalu bersih dan terawat dengan baik. Kemudian safety. Safety atau keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam desain interior ruang publik. Desain interior yang memperhatikan aspek keselamatan tidak hanya melibatkan perlengkapan teknis seperti sistem pemadam kebakaran, tetapi juga aspek-aspek lain yang dapat meminimalkan risiko kecelakaan atau bahaya. Kemudian ada welfare. Welfare atau kesejahteraan dalam desain interior ruang publik mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental penggunanya, seperti pencahayaan dan warna, ventilasi dan kualitas udara, furniture dan ergonomi, aksesibilitas dan universal design, kebersihan dan sanitasi juga kontrol suara. Contohnya seperti pengedap suara yang digunakan di dalam Mall Senayan City agar pengunjung di luar ruangan bioskop tidak kebisingan. Yang keempat ada manusia dan hubungan lingkungan ekstern dan intern.
Yang pertama ada psikologi. Lingkungan yang hijau dapat meningkatkan daya ingat, menghambat stres, dan meningkatkan produktivitas seseorang. Selain itu, lingkungan yang nyaman dan rileks dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi emosi negatif. Yang kedua ada ruang dan jarak atau proximity. Jarak yang diukur dalam interaksi sosial di lingkungan publik. Edward T. Hall dalam Lawson 2001 halaman 115 mendefinisikan jenis interaksi sosial yang dapat diukur sebagai jarak. Dalam radio seseorang, jarak kurang dari 0,50 meter dianggap intim. Sedangkan jarak antara 0,50 meter dan 1,2 meter dianggap personal dan jarak di atas 4 meter dianggap publik. Yang ketiga ada jangkauan jarak atau spatial reach. Setiap manusia secara tidak langsung memiliki gelembung spasial yang dilapisi dengan lapisan jangkauan yang berurutan untuk setiap indera yang mereka miliki yang mencakup sentuhan, bau, mendengar, dan melihat. Pada awalnya, orang mengamati fasilitas yang akan digunakan. Jangkauan penglihatan adalah faktor utama yang menentukan hasil keputusan tentang bagaimana fasilitas akan digunakan berdasarkan lokasi, situasi, dan kondisi. Yang keempat ada teritori. Teritori seseorang di ruang publik merujuk pada area atau wilayah yang dianggap sebagai milik individu atau kelompok tertentu dalam ruang publik. Teritori seseorang di ruang publik dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial individu atau kelompok tersebut dengan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada affordance, properti atau fitur dari objek atau lingkungan yang memberikan petunjuk atau sinyal kepada pengguna tentang cara objek atau lingkungan tersebut dapat digunakan atau diinteraksi disebut affordance. Berikut adalah beberapa contoh affordance antara manusia dan taman balai kota. Tempat duduk, jalur pejalan kaki, dan area bersantai atau piknik. Taman harus memberi pengunjung tempat untuk duduk dan bersantai. Bangku dapat menjadi sinyal bahwa taman diundang untuk bersantai, membaca, atau berbicara dengan teman. Taman yang memiliki jalur pejalan kaki yang jelas memungkinkan orang untuk berjalan atau berlari di sepanjang jalur tersebut. Jika taman memiliki area terbuka atau meja piknik, pengunjung dapat membawa makanan mereka dan bersantai di area terbuka. Selanjutnya ada human extern, antropometri, desain bangku, posisi dan ketinggian fasilitas umum, area bermain, dan area rekreasi. Yang kedua ada layout, jalur pejalan kaki, zonasi, taman bunga, dan landscape, ruangan terbuka. Yang ketiga ada pencahayaan, keamanan, fungsionalitas, aksen lighting, warna dan integritas cahaya, dan efisien energi. Yang keempat ada suhu, vegetasi dan pohon, tata ruang dan desain taman, pavilion, serta tempat teduh. Yang kelima ada suara, suara alam, pertunjukan, aktivitas manusia, musik jalanan, dan kesunyian. Yang terakhir ada pada polusi, kendaraan bermotor, aktivitas industri di sekitar, dan polusi air. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih.